Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Codeners. Pagi hari kayak gini, sehabis sholat subuh, enaknya kita mengisi ilmu kita supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Oke, di sini apa kabar teman-teman semuanya? Udah siap menerima materi dari Codeners? Dari saya Wirsa Putra, kita akan coba untuk ngebuat sebuah website yang seperti saya janjikan kemarin. Kita akan coba membuat website dari nol. Di sini saya akan menggunakan WordPress supaya lebih cepat. Kemudian saya akan coba berikan tahapan-tahapannya secara step by step ya, supaya Anda lebih mudah. Nah, di sini kita menggunakan domainnya. Untuk domainnya sendiri saya menggunakan Namecheap. Untuk hostingnya saya menggunakan SiteGround. Oke, kenapa saya menggunakan Namecheap? Karena Namecheap ini murah. Terus kenapa saya menggunakan SiteGround? Karena SiteGround ini bagus. Kemudian juga dengan harga yang cukup dibilang mahal, si SiteGround ini bisa melayani kita dengan sangat cepat untuk websitenya. Saya akan coba contohkan ya. Misalkan website saya yang newtostart.com. Nah, kita memakainya server Singapura di sini. Nah, di sini untuk pengaksesan websitenya pun sangat cepat. Jadi kalau misalkan Anda punya website yang bagus dengan gambar-gambar yang lumayan detail, nah kita bisa mengaksesnya dengan cepat, sehingga nanti klien Anda ataupun visitor dari website Anda itu langsung bisa mengakses apa yang Anda sampaikan. Terkadang tuh yang sering membuat si usernya kabur itu karena kita datang ke website kemudian lama banget tuh nungguinnya, karena gambar kita juga banyak kan di toko online kita, jadinya orang kabur ke toko online lain atau ke website lain. Kenapa? Karena lama banget dibukanya. Jadi pernah ada juga study case di Amazon, nambah kecepatan website sekitar 500 milisecond aja itu udah menambah pendapatan mereka gitu. Jadi makanya kecepatan website itu penting. Ada juga di lokal. Kalau di lokal itu biasanya saya pakai Niaga Hoster, niagahoster.com. Nah, nanti untuk linknya saya akan coba kasihkan ke Anda semua di link deskripsi nanti ya. Nah, ini juga bagus juga. Cuma saya untuk website-website yang bagus saya tidak akan menaruhnya di sini gitu. Karena kita membutuhkan spesifikasi yang lebih lumayan ya. Misalkan kita mau masukin video gitu. Terkadang untuk di layanan hosting seperti Niaga Hoster itu kurang support untuk video seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di SiteGround ataupun di Hostinger ataupun atau Anda bisa pilih yang versi Hostingernya, atau Anda juga bisa pilih HostGator. Tapi yang lebih saya rekomendasikan adalah SiteGround ini. Kenapa? Karena lebih cepat. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjut ya. Di sini untuk membuat websitenya itu ada dua. Yang pertama, Anda membutuhkan hosting dan juga domain. Hosting ini sebagai tempat, ibarat kata ini sebagai tokonya. Nah, si domain ini seperti CV-nya atau namanya lah untuk toko Anda. Nah, jadi ini seperti hosting ini seperti toko, sedangkan domain ini seperti nama jalannya lah, seperti itu. Jadi keduanya ini kita butuhkan ketika kita ingin membuat website. Nah, harganya di kisaran berapa? Tergantung. Kalian bisa beli yang harga murah, kalian juga bisa beli yang harga mahal. Tapi kadang harga mahal juga belum tentu bagus, harga murah juga apalagi gitu. Kadang ada yang nawarin hostingnya itu dengan harga yang sangat murah sekali atau tidak masuk di akal. Nah, terkadang banyak yang terkecoh, banyak yang membeli. Pas sudah di tengah tahun ataupun baru 3 bulan jalan, website kita jadi bermasalah. Misalkan kena hack lah, yang nantinya website kita jadi sering down. Nah, itu yang sering kejadian. Makanya teman-teman perlu hati-hati ya. Untuk yang pengen pesan hosting, hati-hati, usahakan kalian pesan hostingnya itu yang benar. Oke, yang saya rekomendasikan itu ada HostGator, ada Bluehost, kemudian ada SiteGround.
Untuk yang lokalnya itu ada Niaga Hoster. Nanti linknya saya akan coba kasih semua ke deskripsinya. Oke. Nah, oke, sekarang kita coba langsung mulai aja ya. Kita akan coba buat websitenya. Di sini saya akan coba add new site. Kemudian saya akan coba pilih existing domain. Kenapa existing domain? Karena saya sudah membelinya di Namecheap. Kalau di SiteGround ini lumayan mahal ya, sekitar 14-15 dolaran per domain. Sedangkan di Namecheap itu cuma sekitar 6 dolar kalau pakai kode promo. Oke. Di sini saya akan coba masukkan tanya tutorial.com, kemudian saya akan coba klik continue. Oke, di sini akan ada pemberitahuan kalau domainnya ini nggak terdaftar di SiteGround account. Ini nggak masalah karena kita emang belinya itu di Namecheap, jadi ini dari third party nggak masalah. Kita cukup klik continue. Lalu kemudian di sini kalian bisa pilih start new website. Lalu kita bisa pilih WordPress karena kita akan memakai WordPress ya. Nah di sini untuk login kalian nantinya, ini masukkan email kalian dan ini juga password yang kalian inginkan. Di sini saya akan coba masukkan ya. Oke, kalau sudah kalian cukup klik continue. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini kalau misalkan kalian pengen lebih secure lagi, bisa pakai SG Site Scanner atau SiteGround Site Scanner. Ini fungsinya untuk menycan website kalian sehari-harinya itu ada virus atau enggak, atau ada yang mencoba hack atau enggak. Nanti kalian bakal dikirimin email sama mereka, monitoringnya setiap hari gitu ya. Ini sangat recommended kalau misalkan kalian punya toko online yang lumayan gede, jadi bisa pakai SG Site Scanner ini. Oke, kita akan coba klik finish. Nah, biasanya ini memakan waktu yang lumayan lama ya, tapi biasanya sih nggak nyampe 5 menit gitu. Cuma saya akan coba skip video ini sampai prosesnya selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, kalian bakal disuruh point domain kalian ke hostingnya SiteGround ini. Kenapa sih harus di point? Sekarang itu kalau kalian beli domain ini di Namecheap, ini belum nyambung ke hosting kita. Jadi harus ada linkernya. Kalau nggak ada, dia nggak bakal bisa nyambung nih ke sini. Makanya kita butuh point domainnya ke sini gitu. Nah, cara poinnya gimana? Cukup copy ini aja nih. Nah, NS1-nya kita copy. Saya di sini kebetulan udah copy gitu, tapi beda ya. Kita coba copy, paste di sini. Paste. Kemudian kita copy lagi. Nah, kemudian kita paste lagi. Oke. Nah, biasanya ini tuh memakan waktu yang lumayan ya. Bisa sampai 2 harian, kadang bisa paling cepat itu sekitar 15 menit atau 5 menit lah gitu. Nah, sampai proses ini biasanya kita akan coba dulu ya, apakah si tanya tutorial ini langsung connect atau enggak gitu ya. Nah, ternyata dia langsung connect gitu ya. Enaknya kalau misalkan pakai hosting luar itu, dia connect-nya itu kadang cepat banget gitu. Kalau dipakai hosting lokal itu terkadang kita coba ubah nama domainnya atau kita coba point domainnya ke hosting, itu nunggu sampai 2 harian, kadang seharian gitu. Ini yang bikin lama. Oke, sekarang kita akan coba ya, kita akan coba untuk buat desain websitenya. Nah, sekarang desain websitenya masih standar banget nih, tapi sebenarnya ini nggak masalah gitu, karena terkadang tuh kalian terpaku dengan harus membeli. Misalkan banyak yang dari kalian tuh ngebeli template gitu, padahal kita bisa gunain template yang ada nih, kita maksimalin dari si WordPress-nya. Oke, caranya gimana? Caranya tuh kita coba sebelumnya kita coba aktifin XSL-nya dulu ya, supaya lebih aman website kita. Nah, caranya gimana? Caranya di sini saya akan coba ke manage site.
bagi kalian yang menggunakan SiteGround di sini ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan juga untuk pengguna SiteGround itu udah ada Cloudflare CDN. Jadinya website Anda jadi lebih cepat lagi nantinya. Kemudian di sini kita akan coba ke HTTPS Enforce supaya dia nanti bisa diakses untuk HTTPS-nya. Kita akan coba cek ya, apakah HTTPS-nya sudah bisa kita akses. HTTPS tanyatutorial.com sudah bisa dan sudah secure ya connection-nya. Oke. Jadi kalau punya toko online itu ini penting banget supaya orang lebih percaya belanja di toko Anda. Oke, sekarang kita akan coba lanjutkan ya. Kita akan coba lanjutkan. Untuk pembuatan logonya saya akan menggunakan Canva. Kenapa? Karena kita nggak butuh Adobe Illustrator lagi kalau kita udah pakai ini gitu ya. Kecuali kita mau buat logo yang benar-benar custom banget. Tapi kalau kita pengen buat logo yang cepat dan kita nggak ada basic desainnya, kita bisa menggunakan Canva. Nah, Canva ini juga ada yang trial 30 hari. Jadi kalian kalau misalkan kalian punya Genius nih, kalian cukup daftarin kartu Genius Anda. Nah, pastiin isi kayak semacam 15.000 lah sampai 20.000 gitu untuk validasi sisinya. Biasanya tuh diminta sekitar $1 buat validasi sisinya. Nanti kalian bisa nikmatin layanan Canva ini selama 30 hari trial gitu. 30 hari atau 7 hari lah gitu. Saya juga sedikit lupa. Nah, di sini enaknya itu kita bisa create logo dengan sangat cepat. Caranya cukup ketikin kayak gini aja logo. Nah, di sini udah ada template logonya, ini ada banyak banget gitu ya. Dan kalian bisa pilih mau logonya seperti apa. Nah, di sini karena saya ingin menggunakannya itu secara custom ya, saya akan coba pilih yang blank aja. Kemudian di sini juga enaknya ada elemen. Elemen ini kita bisa pilih nih, ada banyak banget. Nah, di sini kebetulan saya kemarin kan buatannya tutorial itu lebih cenderung ke question mark ya, atau tanda tanya. Nah, di sini saya menggunakan question untuk mencari simbol ataupun icon yang bisa saya gunakan untuk website saya nantinya. Nah, di sini ada banyak banget nih. Kalian bisa pakai yang ini gitu untuk tanya tutorial, misalkan yang seperti itu ya. Atau kalau mau seperti yang di tutorialnya itu, kalian bisa pakai kemarin tuh yang ini. Nah, ini dia. Kalau mau sama banget ya, gitu. Kalian bisa pakai yang lain di sini. Nah, untuk website kalian pun bisa cari yang lain gitu. Misalkan website kalian tentang fashion, kalian bisa ketikkan fashion. Nanti akan ke website kalian gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing aja. Nah, ini lisensinya itu sekitar, kalau coba saya lihat ya, sekitar $12,5 deh kayaknya gitu ya, atau sekitar 200 ribuan deh gitu, atau nggak nyampe gitu. Nah, tergantung harga dolar sih ya. Kalau misalkan waktu itu saya belinya harga dolarnya masih murah gitu, jadinya per bulannya itu sekitar 160 atau 170 lah gitu. Oke. Nah, sekarang kita cukup masukin teksnya. Nah, untuk teksnya juga di sini udah banyak template-nya nih. Jadi kalian bisa langsung gunain. Misalkan kalian mau pakai yang ini gitu, kalian tinggal pakai gunain aja. Jadi kita bahkan bisa membuat website itu nggak nyampe, untuk yang profesional ya, nggak nyampe 1 jam kadang kita udah bisa jadi gitu. Nah, misalkan di sini saya nggak mau ngikutin yang tutorial, maksudnya hasil yang kemarin banget ya, supaya kita nggak kelihatan jiplak banget gitu ya. Oke, di sini kita bisa ungroup, lalu kita bisa seperti ini. Jadi kita bisa kecilin, oke, supaya lebih bagus hasilnya. Nah, kemudian ini kita coba gedein ya. Kita coba gedein kayak gini. Nah,
supaya dia lebih pas. Ini langsung dikecilin aja kayak gini. Oke, ini coba kita gedein lagi. Oke, pasin di tengah ya. Nah, sekarang kita coba download ya. Download, kemudian pilih yang PNG, lalu pilih transparent background. Kita download ya. Nah, kalau udah, dia akan ada di download kita. Kemudian di sini saya akan coba close. Lalu saya akan coba masuk ke WordPress-nya. Cara masuknya gampang banget. Kalian bisa ke wp admin kayak gini ya. Terus masukin username dan password kalian. Oke, kita coba tes ya. Sekarang bisa. Nah, untuk Anda yang menggunakan SiteGround, Anda punya template yang dikasih SiteGround nih, gratis gitu. Template-nya lumayan bagus ya, seperti ini gitu. Nah, jadi Anda bisa langsung pakai buat toko online Anda. Ada juga yang lain gitu, misalkan seperti ini kalau Anda penjual interior ataupun menjual barang-barang seperti kursi, meja gitu. Anda bisa pakai ini. Nah, ini enaknya kalau Anda pakai SiteGround ya. Dia udah ada bundle template-nya. Jadi harganya mahal juga, kebayar ya dengan fitur-fitur yang mereka tawarkan gitu ya. Nah, sekarang kita nggak mau pakai ini ya. Kita mau pakai yang stoknya aja, stok dari WordPress-nya aja. Di sini saya perlu update dulu. Yang perlu saya update itu biasanya template-nya, karena ada updatean terbaru dari template-nya. Kita coba update themes, diselect dulu, pilih update themes. Nah, kemudian ini udah terupdate ya. Kita akan coba cek website kita, harusnya tampilannya akan sama aja seperti ini. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita harus customize, pilih appearance, customize. Kita mesti customize website kita. Nanti akan muncul tampilan seperti ini nih, default bawaan si WordPress-nya. Nah, default bawaan WordPress-nya juga udah bagus sebenarnya, karena dia udah responsif gitu. Jadi kan sebenarnya nggak perlu beli template, tapi maksimalin template yang ada aja udah cukup. Cuma terkadang kita terpaku sama website kita nggak bagus kalau pakai template bawaan nih gitu. Karena sebenarnya kitanya yang nggak bisa maksimalin template ini. Oke, untuk masukin logonya caranya gampang. Klik Site Identity, kemudian pilih logonya, klik Select File, kemudian kita bisa pilih yang konverti ini ya, yang tadi udah kita buat. Oke, kita coba klik Select. Oke, seperti ini ya. Oh iya, bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang. Bagi Anda yang mungkin ngerasa tutorialnya ini bermanfaat, buruan share ke teman Anda. Pastikan bisa itu jangan sendirian ya, tapi bisa itu kita harus ajak semuanya supaya tahu. Kebetulan kan lagi musim pandemi kayak gini nih, banyak teman-teman yang mungkin usahanya lagi sedang jatuh-jatuhnya karena mungkin kalian pengen mengonlinekan bisnis kalian gitu. Nah, mungkin dengan adanya tutorial ini saya mengharapkan sih bisa ngebantu kalian, seenggaknya bisa mengonlinekan bisnis kalian yang tadinya dari offline bisa di online gitu, tanpa perlu mendapatkan atau tanpa perlu membayar biaya lebih untuk pembelian web design misalkan seperti itu ya. Kita coba crop image. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Nah, kita cukup hapus ininya aja, hapus ininya. Kemudian ini akan saya bahas materi SEO-nya, tapi nanti ya. Yang penting Anda bisa buat websitenya dulu. Seenggaknya udah ada bahan buat website Anda. Oke, nah kita udah bisa masukin logo kita nih. Terus yang ini buat apa nih? Yang ini tuh buat icon yang ada di tab browser ini. Oke, sekarang kita coba buat aja.
gampang banget kok, dari yang tadi aja kita coba buat. Ini kita save dulu ya, kita save. Nah sekarang kita coba hapus bagian ini nih, hapus bagian itunya, kemudian kita coba gedein untuk yang tanda tanyanya, kita coba taruh dia di tengah. Oke, nah terus kita coba download ya, kita coba download, pilih yang transparent background. Oke, sudah kita download. Nah sekarang kita coba masukin lagi ke customize website kita. Select site icon, kita pilih upload files. Nah di sini pilih yang converti, select. Nah di sini kalian misalkan nanti langsung kelihatan ya tampilan seperti apa. Crop image saja. Nanti harusnya ketika kita coba publish, nah, nanti di sini akan berubah nih kalau kita coba akses website kalian ya. Nah, langsung berubah kan jadi tanda tanya gitu. Oke. Nah untuk ngubah halaman ininya kita harus ubah bagian yang mananya gitu. Karena ini kita nggak bisa langsung ubah nih. Nanti kalau kita klik kita nggak bisa ubah gitu. Nah caranya kita harus back lagi ya. Kita coba close ini dulu. Nah, di sini kita akan coba untuk ke bagian pages, lalu ke yang ini nih, front page. Pokoknya ada tulisan front page-nya ya. Klik edit. Nah, WordPress itu udah ada blog editor sekarang, jadinya lebih gampang buat kalian yang mau ngedesain-desain di sini. Nah, misalkan di sini belajar bisnis online dari nol, misalkan seperti ini ya. Kita coba preview. Nah jadi nanti langsung ada belajar bisnis online mulai dari nol, misalkan kayak gitu ya. Update. Nah terus kita coba reload. Oke, kita coba preview dulu, reload. Harusnya dia masuk ya, tapi di sini belum masuk karena ada cache-nya si SiteGround. Kita coba push cache-nya dulu. Oke, kita coba reload langsung di websitenya aja ya. Nah, langsung ke update ya. Belajar bisnis online mulai dari nol. Nah, sekarang kita coba masukin gambar di sini. Ini gambar yang ini tuh kan nggak ada tuh di sini. Nah, kita cukup masukin gambar dari feature image-nya ini. Nah, kalian bisa langsung ke dokumennya. Kemudian pilih yang feature image. Kalian bisa replace image-nya nanti. Nah, untuk image-nya ini juga dengan menggunakan Canva ini bisa ngebantu banget. Kenapa? Karena kalian dapat gambar juga nih. Pilih discover, free foto. Nah, kalian bisa langsung dapetin foto-foto premium dari si Canva-nya ini. Misalkan kita coba milih ya, bisnis. Oke, misalkan seperti ini ya. Kita akan coba milih bagian yang untuk gambarnya itu. Nah, ini gambar yang kita pakai. Nah, kita mungkin akan mencoba cari gambar yang lain ya, supaya lebih tepat sasaran. Oke. Kita coba cari misalkan yang ini ya. Misalkan sasaran kita mau UMKM gitu ya. Kita pilih yang medium aja, karena kalau yang original itu gede banget Pak. Kita download ya. Kemudian di sini saya akan coba replace image, upload file, klik select file. Nah, di sini juga ya, ini kelebihan dari si SiteGround. Kenapa saya pilih ini juga, maksimum uploadnya itu bisa gede banget gitu. Jadi sekitar 128 MB. Terus proses uploadnya juga cepat, jadi nggak bikin kita kesel. Kadang tuh yang sering bikin kesel tuh masuk ke adminnya itu lama banget. Ada juga yang lainnya mahal tuh kayak Bluehost. Bluehost itu masuk ke adminnya itu lama banget gitu. Itu yang sering buat saya kesel. Makanya terkadang yang tadinya kita harusnya mood buat artikel misalkan ataupun mood buat produk, jadi nggak jadi gitu. Karena mood kita udah hilang pas kita lagi editing.
Oke, kita coba set feature image. Oke, kita coba update ya. Nah, sekarang kita coba reload. Nah, sekarang udah berubah nih, gitu ya. Kalian bisa cek, udah berubah. Nah, sekarang kalian tinggal ganti aja bagian ininya. Nah, ini gampang banget kan. Seperti yang saya bilang, misalkan tidak perlu takut memulai, karena Anda akan dibimbing oleh profesional. Oke, seperti ini ya. Kita akan coba update. Nah, kalian bisa lihat, reload. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, untuk bagian ininya juga kalian tinggal replace gambarnya aja gitu. Jadi kalau misalkan kemarin saya coba kasih lihat di previewnya itu, ini kan gambarnya beda-beda nih. Kalian tinggal ganti gambarnya aja. Nah, cuma ada triknya ya, supaya gambarnya itu rapi. Nah, di sini saya akan coba kasih tahu ya. Misalkan tadi kan saya mulai dengan gambar jahitan, jadi saya akan coba ganti jadi tailor misalkan. Oke, seperti ini ya. Nah, sini saya akan coba download gambarnya dulu. Saya akan coba download 4 gambar. Oke, misalkan yang ini. Kita coba download. Kebetulan kita dapat gambar yang sesuai ya. Tadi gambar depannya itu seperti apa ya? Oh, seperti ini. Oke. Kita coba dapetin gambar yang sesuai sehingga ini benar-benar terlihat profesional banget website-nya nanti. Oke, kita coba download. Terus kita coba download lagi ya bagian ininya ya. Oke. Kita coba download yang medium aja. Oke. Terus misalkan nah, yang bagian ini. Oke. Nanti kita coba masukkan kontennya ke sini ya. Kita coba replace, upload. Misalkan saya akan coba mulai dari bagian yang ini dulu, desain. Oke. Desain produk Anda misalkan seperti ini ya. Kemudian yang bagian ininya juga kita coba replace. Terus kemudian kita akan coba di sini buat produk Anda, misalkan seperti ini ya. Buat produk Anda. Lalu kemudian di bagian ininya kita akan coba replace lagi, upload. Di sini kita akan coba QA atau QA produk Anda. QA itu seperti quality assurance ya, atau pengecekan gitu sebelum produk Anda itu dipasarkan. Nah, di sini kita akan coba replace lagi, upload. Oke. Pasarkan produk Anda. Nah, kebenaran di sini kita dapat gambar yang nggak terlalu beda jauh nih. Nah, tapi kan di sini kita lihat tuh ada perbedaannya di sini ya. Jadi kelihatannya kurang begitu rapi ya. Makanya kita coba akalin nanti gambarnya supaya lebih rapi. Kita akan coba update ya. Kita coba update, reload. Oke, yang gambar ini belum ada. Di sini kita coba replace lagi, upload. Terkadang memang suka error. Nah, udah muncul dia. Kita update, reload. Nanti tampilnya seperti ini. Oke, terkadang kita menemukan gambar yang dianya itu enggak simetris ya, atau enggak rata.
untuk bagian ini ya. Ini kebetulan kita dapat yang rata ya. Kalau misalkan Anda ke bagian yang enggak rata, saya akan coba contohkan ya. Misalkan saya coba replace gambarnya ini dengan gambar yang lain. Oh, ini masih sesuai ya gambarnya ya. Misalkan kita coba cari yang ukurannya benar-benar beda. Ukurannya benar-benar beda. Misalkan yang ini deh, kita coba ya. Kita coba cek. Nah, ini kita coba cek. Kita coba replace, upload yang bagian ininya. Nah, ini kan beda nih ukurannya dibandingin yang lainnya. Nah, kalian bisa akalin nantinya. Kalau kayak gini kan kelihatan jelek banget kan. Nah, kalian bisa akalin dengan seperti ini nih. Kita coba ke media, kita balik ke WordPress-nya tadi, pilih media. Nah, di sini kalian jadi nggak perlu Photoshop lagi buat croppingnya, tapi bisa langsung menggunakan media ini. Oke, kita klik di bagian gambarnya, kemudian kita klik edit image. Nah, di sini kita bisa pilih crop. Nah, kita bisa pilih crop kayak gini. Nah, kita kan mau nyamain bukan sama gambar yang ini ya, tapi sama gambar yang lainnya nih, supaya sama. Nah, makanya kita mulai dari yang ini dulu. Oke. Nah, kita coba crop. Kita coba pengen tahu ukurannya. Kita coba crop sedikit aja. Oh, 1040. Berarti di sini kita coba cek. Dia 1068. Perhatikan bagian tingginya ya. 1068. Nah, sekarang kita coba ke gambar yang ini, edit image. Kita coba cek crop. Bawahnya ini harus 1068. Oke. Kalau udah kita crop, save. Nah, sekarang kita coba cek image-nya, apakah dia udah berubah atau belum gitu. Nah, di sini saya akan coba kembali ya, kembali ke page. Kemudian kita coba ke ini dia nih, edit. Sekarang harusnya dia sudah sama. Kalau misalkan kita coba reload ya. Kalau masih ada perbedaan itu biasanya karena si sideground itu ada cache ya. Kita coba ini, kita coba replace, open media library. Kalau kita lihat tuh, oh di sininya 1067 ya. Kita coba edit lagi gambarnya supaya sama. Media, pilih yang bagian ini, edit, crop 1067. Kita coba klik crop. Oke, 1067 kita coba. Bukan di bagian situnya tapi bagian sininya ya. Di bagian bawahnya nih. 1067. Oke, kita potong sedikit banget. Coba crop. Oke. Save. Masih 1068 ya. Kita coba edit lagi. Kita mau mastiin dia tuh 1067 di sininya. Tingginya 1067. 1067. Crop. Save. Oke, masih 1068 ya. Kita coba ambil gambar dari yang originalnya aja supaya nggak susah ya. Kita coba ambil lagi. Karena tadi kita udah crop, jadi terkadang defaultnya itu akan berubah banyak. Kita coba edit image, terus kita akan coba crop. Ini di 1067 ya. 1067. Kita coba crop lagi, save. Oke. Nah, dia harusnya kalau kita coba appearance, di bagian page, edit. Nah, di sini kejadian error tuh karena kita juga bisa lihat di bagian ininya itu kita bisa pilih nih. Kita bisa pilih ukuran gambarnya nantinya. Kita coba klik gambarnya ya. Gambarnya di sini default stylenya rounded udah.
advance-nya harusnya di sini ada bagian untuk pemilihan gambar. Kita mau ukurannya gambarnya itu large atau full gitu. Nah, di sini sayangnya untuk yang image ini nih agak sedikit aneh. Agak sedikit anehnya itu harusnya dia ada ukuran image size-nya seperti ini. Kalau kita klik full size gitu. Nah, di sini tuh nggak ada. Oke ya. Nah, jadi untuk case ini kita coba replace dia dengan gambar yang lain. Terkadang memang seperti ini ya. Jadi kita udah cropping bareng atau kita croppingnya kita sekalian aja bareng-bareng semuanya gitu. Nah, saya akan coba ganti ke bagian ini ya. Nah, oke. Di bagian ini saya akan coba update seperti ini. Oke. Sudah semuanya nih ya. Nah, untuk bagian tanggalnya kalau misalkan kalian pengen coba expose, ada di bagian color setting ya. Klik dulu color setting. Nah, kalian bisa ubah warna bagian ininya. Misalkan seperti ini ya. Nah, kalian juga bisa pilih defaultnya mau ukuran berapa, mau reguler ataupun mau ukuran yang lebih gede seperti ini gitu. Nah, saya akan pilih yang reguler aja. Ini saya coba ganti ya warnanya. Oke, untuk teksnya ukurannya reguler. Yang bagian ininya pun sama, reguler. Kita akan coba ubah juga sama, reguler. Kita akan coba ubah. Oke. Nah, sekarang udah jadi nih untuk bagian produk kita atau feature kita. Kita coba update, kita coba cek ya, lihat. Nah, udah jadi. Oke, sekarang yang perlu kita ganti itu halaman ini lagi nih. Kita coba cari lagi gambarnya. Usahakan tuh cari gambar yang sesuai ya, atau kalau misalkan kalian mau cari juga ukurannya biasain sama gitu. Supaya nanti gambar yang kalian buat itu yang ada di website nanti akan lebih bagus. Oke, kita pilih gambar yang ini ya. Untuk gambar yang tadi yang gede itu, kita akan coba download yang versi mediumnya. Oke, di sini kita akan coba ganti gambar ininya nih. Kita akan coba replace, upload. Saya akan coba pilih yang ini, open. Oke, jadi nanti akan seperti ini. Kita akan coba update. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal buat bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya ini kalian bisa coba ganti nih, misalkan memulai website itu tidaklah sulit, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk bagian ininya itu saya akan coba ganti, perkenalkan saya Wiryo Saputra, seorang product designer yang akan membantu Anda untuk mengonlinekan website Anda. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita udah ada bagian ininya, kita coba hapus saja. Oke. Nah, ini juga bisa kalian blok ya kalau kalian mau gitu. Nah, di sini ada background colornya. Kalian bisa blok seperti ini. Jadi kelihatannya lebih bagus. Oke, dan ini bisa dihapus juga bloknya. Oke. Nah, sekarang bisa diganti kata-katanya. Join atau gabung sekarang untuk bisa membuat website dari nol.
Oke. Dan seperti ini ya. Dapatkan akses misalkan lifetime untuk menjadi atau untuk belajar mengonlinekan bisnis Anda hanya dengan Rp150.000, misalkan seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita coba klik gabung sekarang. Oke. Ini gampang banget cara buatnya. Nah, ini galeri ini kita tinggal masukin gambar-gambar yang berbeda dari yang di atas ya. Kita coba masukin. Misalkan contohnya gambar yang bagian ini supaya sama ya. Kita coba download. Terus bagian yang ini kita coba download. Terus bagian yang ini mungkin kita coba download. Nah, sekarang kita coba cek ya, ini kita coba update dulu, reload. Oke, nah ini gambar-gambar galerinya kita coba masukin. Nah, ini bisa saya coba remove block aja, saya coba ganti dengan yang baru ya, galeri. Oke, nah kemudian saya akan coba upload gambar-gambarnya, yaitu gambar yang ini, terus gambar yang bagian yang kita coba yang mana lagi ya, yang enak itu misalkan yang ini. Oke, 4 gambar misalkan. Nah, nanti bentukannya akan otomatis. Nah, ini kolomnya ini bisa kalian set juga. Misalkan kalian mau set dia 22 gitu, jadi ntar akan ada 22 seperti ini. Ini bisa di set misalkan ke white supaya nanti dia lebih lebar-lebar kayak gini nih. Oke. Nah, ini bisa di set linknya juga. Linknya mau kemana nih? Mau ke attachment page atau ke media file gitu ya. Terserah kalian. Nanti bisa di set. Oke. Nah, sekarang untuk websitenya sendiri udah jadi lumayan bagus ya tampilannya ya. Dan ini lumayan profesional untuk kalian tawarin ke atau untuk kalian buat sendiri. Misalkan kalian punya bisnis online, kalian bisa bikin katalognya langsung di sini gitu. Nah, lalu cara ngubah bagian ininya itu adanya di mana gitu. Nah, ini kita kembali ke customize template lagi. Kita coba back ya. Terus kita coba appearance, customize. Kemudian di sini kita coba ganti di bagian bawahnya ini. Misalkan tentang kami membantu Anda semua untuk mengonlinekan bisnis Anda dengan biaya yang terjangkau. Misalkan seperti ini ya. Kemudian untuk bagian ininya Anda tinggal ubah aja. Misalkan lokasi kami. Nah, di sini Anda bisa langsung masukin alamat. Kemudian misalkan di sini Pondok Ungu Permai Bekasi. Nah, untuk jam kerjanya misalkan Senin sampai Jumat. Nah, seperti itu ya. Kita coba hapus bagian ini. Nah, sekarang kita coba publish. Oke, kita coba reload. Nah, sekarang Anda sudah membuatnya dengan cukup bagus ya di sini. Nah, untuk bagian read more ini bisa kita coba customize juga di halaman page tadi. Kita coba balik ke page,
kemudian edit yang bagian yang ininya, kita ganti read more ini misalkan kita pelajari gitu, pelajari sekarang, atau lihat detail seperti ini ya. Nah ini juga bisa di set dia mau link kemana. Nah ini tinggal masukin alamat linknya aja. Lihat detail. Oke, di bagian ini juga kita coba ganti. Lihat detail. Kemudian ini juga kita ganti lihat detail. Oke, kita coba update ya. Kita coba update, kita coba reload. Nah, sekarang udah keubah semua nih dan website kita udah terlihat bagus. Oke, lalu untuk sosial medianya ini di bagian mana ya? Nah, untuk sosial medianya ini kita bisa ke bagian users, kemudian edit. Nah, di sini nanti akan ada sosial medianya ya. Nah, kalau misalkan dia nggak ada di bagian sini, kalau dia nggak ada di bagian sini ya, nah biasanya tuh dia ada di bagian template-nya. Kita coba customize dulu, kita coba cek ya, apakah dia ada di widget atau dia ada di tempat yang lain gitu. Nah, ternyata dia adanya di social link menu. Nah, di social link menu ini udah disediain nih sama si template WordPress-nya ini. Kalian tinggal ganti aja. Untuk Yelp misalkan kalian mau ganti linknya kemana gitu, tinggal diganti aja di bagian ininya. Oke, kalian cukup ganti bagian ini ya untuk link sosial media kalian. Oke, cukup gampang ya. Kemudian di sini yang sering jadi pertanyaan adalah gimana cara ngilangin bagian ininya nih. Itu ngilanginnya tuh gampang banget. Kalian cukup ke appearance, themes editor, klik I understand. Kemudian di sini saya akan coba pilih bagian footer. Anda cari footer. Nah, di sini ada bagian copyright nih, jangan sampai salah ya. Oke. Nah, di sini tulis powered by WordPress nih. Nah, ini kita cukup hapus bagian ini aja. Dihapus, update file. Harusnya ketika kita coba reload, ininya udah hilang. Nah, untuk yang My WordPress-nya ini sebenarnya ini adalah title website kalian. Jadi kalian bisa setting general. Kemudian di sini tinggal ganti aja, misalkan jadi tanya tutorial. Seperti ini ya. Kita coba update. Reload. Oke. Seperti ini ya. Nah, sekarang semuanya udah jadi untuk halaman depannya. Nah, terus Anda bisa ubah halaman about-nya. Nah, cara ngubah page juga bisa langsung dari sini ya, edit page gitu. Misalnya kita mau ngubah halaman about-nya nih. Halaman about ini mau kita coba ubah. Nah, kita coba edit page ya. Nah, ini misalnya kita ganti jadi tentang kami gitu. Oke, kami menyediakan layanan servis pembelajaran bagi orang-orang misalkan yang ingin membuat website dengan biaya yang sangat terjangkau. Gitu ya. Nah, ini bisa kalian perbesar nih atau bisa kalian perbanyak juga kontennya. Misalkan kalian mau nambahin gambar gitu, kalian tinggal tambahin aja gitu, seperti ini. Nah, caranya gampang banget, tinggal tambahin ini. Nah, terus misalkan gambarnya ini kalian mau set dia itu full width, bisa juga gitu. Jadi ntar di bagian sininya itu kalian tinggal tambahin lagi. Misalkan memulainya dari 0 misalkan 0, tanpa perlu khawatir misalkan biaya yang mahal, misalkan seperti ini ya gitu.
Nah, kalian bisa tambahin lagi, misalkan kalian mau nambahin kolom. Jadi di sini ada juga kolom ya. Misalkan ke formatting, di layout elemen, kita pilih kolom. Nah, kalian bisa pilih yang 3 kolom misalkan. Kalian mau nambahin misalkan gambar seperti ini. Jadi even di posting kalian pun kalian bisa mendesain secara custom ya, bentukannya mau kayak gimana. Nah, ini yang sebenarnya jarang sekali kalian tahu, kalau si template bawaan ini sebenarnya udah cukup mumpuni buat website kalian gitu, dan website kalian juga akan terlihat lebih profesional ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ke tentang kami sekarang, nah kalian bisa lihat nih. Tuh. Desainnya juga sudah bagus gitu. Nah, kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya lebih ke placementnya mau kayak gimana gitu. Nah, ini misalkan kita coba ubah kita menjadi grup misalkan, bisa juga gitu. Kalau mau di grup itu biasanya kalau misalkan kalian mau nambahin, misalkan ini di grup, kalian mau nambahin backgroundnya misalkan seperti itu ya. Nah, ini juga bisa gitu. Oke. Nah, saya harap kalian udah bisa mengerti ya. Nah, di sini tinggal dilengkapin aja mau bentuknya kayak gimana. Nah, terus di bagian blog ini sebenarnya untuk konten kalian yang di bagian blog ini. Nah, ini sudah bisa kalian set dia sebagai blog. Kalau di post page-nya ini sebagai blog, kemudian kita coba cek lagi di bagian page-nya, edit, blog. Nah, ini dia bakal ngecek bagian latest post-nya katanya. Jadi kalau misalnya kalian post di sini, nah nanti akan tampil di bagian blognya. Kita coba tes ya, misalkan halaman pertama saya, seperti ini ya. Nah, untuk bagian ininya misalkan saya akan coba ambil dari Lorem Ipsum aja supaya lebih cepat ya. Ini udah mau 1 jam juga. Oke, kita coba cek, masukin ke bagian sini, publish. Nah, sekarang kita coba ya, reload ke bagian blog. Nah, ini udah ada bagian halaman pertama saya. Nah, kategorinya gantinya gimana? Kategorinya tinggal ganti di bagian ininya aja nih. Kita coba close dulu. Pilih kategoris, misalkan di sini pembuatan produk. Oke, kita coba add new kategori, update. Kemudian kita coba reload. Nanti ini akan terganti. Kalian bisa menambahkan gambar juga kalau menambah set feature image di bagian sininya nih. Set feature image, gambar yang ini misalkan, update, kita coba cek. Nah, ntar akan ada gambarnya gitu. Ini udah cukup bagus kan kalau misalkan kalian gunain buat website kalian gitu. Nah, terus cara ngubah background ininya gimana nih supaya nggak terlalu kelihatan template bawaan WordPress banget gitu. Di sini kita coba klik customize aja. Ada bagian color di sini. Nah, kalian tinggal pilih nih color bagian backgroundnya mau kayak gimana. Ini udah otomatis. Kalau kalian set warna hitam, dia nanti akan mengontraskan sendiri nih bagian teksnya gitu. Kalau kalian misalkan pilih warna kuning, terus dengan warna kuning yang cukup atau warna abu-abu seperti ini, jadinya hasilnya akan seperti ini ya. Jadi nggak terlalu terlihat seperti halaman WordPress banget. Nah, seperti ini. Oke, nanti ini akan disesuaikan sama WordPress-nya sendiri. Gitu. Ini enaknya kalau pakai template bawaan. Nah, untuk template misalkan kalian mau pakai template yang bukan template bawaan, nah kalian bisa pesan dari TeamForest. Itu udah cukup valid ya. Atau kalian bisa beli di Tokopedia, itu banyak yang jualan template-template premium dari TeamForest dengan harga yang murah banget. Kalian bisa beli di sana. Terus bagian kontaknya ini kan belum nih. Nah, ini caranya gimana gitu. Caranya kalian harus install yang namanya plugin
Oke, di sini plugin. Kalian coba install, add new. Terus installnya itu bagian namanya contact form. Di bagian contact form ini kalian bisa install contact form 7 ya. Oke, kita coba activate. Nah, terus di bagian ininya itu dia sudah ada nih. Kita tinggal copy aja. Pilih ke contact, copy bagian ini. Kembali ke pages, kita ke contact. Kita tinggal ganti ininya aja. Di paste. Nah, kemudian kita coba ke tanya tutorial, kembali ke bagian kontaknya. Sekarang udah ada bagian formnya. Nah, di sini kalian bisa ganti juga nih yang tadi kontaknya ini dengan bahasa Indonesia. Misalnya kalau mau ganti ke bahasa Indonesia, kalian harus ke kontak, edit. Ini ganti dengan nama kalian, nama Anda. Kemudian ini email Anda. Misalkan topik, pesan Anda. Kita coba save ya. Kita coba save. Reload. Nah, sekarang kalian sudah bisa ini juga diganti kirim. Save. Kita coba reload. Nah, sekarang sudah bagus nih jadinya. Gitu. Kalau misalkan kalian coba kirimin testing email, misalkan kita coba masterwiryo@gmail.com testing. Oke, kita coba kirim pesan. Nah, pesannya udah kekirim katanya. Kita coba cek ya. Kita coba cek di contact formnya ini. Dia nggak ada apa-apa. Oke. Untuk bagian integration juga nggak ada apa-apa. Kita coba setting ya. Bagian setting juga nggak ada apa-apa. Di contact form ini kita coba edit. Nah, di sini kalian bisa setting bagian ininya ya. Errornya mau kayak gimana gitu. Ini tinggal ditranslatein ke Google Translate aja, nanti kalian tinggal ganti. Nah, kita coba cek ya. Saya akan coba cek email saya. Nah, nanti di bagian email itu akan ada langsung email yang sudah dikirimkan dari website kita tadi. Oke, semuanya udah berjalan ya. Kontak udah berjalan, kemudian yang lainnya juga sudah berjalan, tentang kami sudah berjalan, dan harusnya video tutorial ini sudah selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkunjung di channel saya, di channel Codeners. Jangan lupa untuk subscribe. Terus kalau kalian merasa ini tutorial yang sangat bermanfaat untuk kalian, kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian melalui WhatsApp, melalui Facebook kalian, ataupun melalui Twitter kalian. Pastikan ajak mereka juga untuk subscribe supaya mereka bisa nambah ilmu, karena saya akan coba update video saya itu setiap seminggu sekali ya. Seminggu sekali, atau bisa jadi seminggu itu bisa jadi 2 atau 3 video yang saya akan coba kirimkan ke channel saya. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga supaya nanti kalian bisa dapat update-nya langsung. Nanti kalian ketika ada update video dari saya, notifnya itu langsung masuk. Jangan lupa di like dan juga di share. Dan bagi kalian yang mau belajar lebih lanjut tentang si pembuatan website ini, misalkan kalian kurang puas dengan hasil yang ini, kalian pengen buat yang lebih bagus lagi, kalian bisa kontak saya langsung, bisa juga dari kotak komentar. Nanti saya akan coba balas gitu. Misalkan, atau kalian mau ada yang kursus, karena sudah banyak yang kursus dengan saya, mau ada yang mau kursus, pengen tanyain biayanya berapa, kalian bisa langsung kontak saya. Bisa melalui Facebook, bisa juga melalui Instagram, atau bisa kontak di kotak komentar YouTube. Oke, terima kasih banget bagi teman-teman kalian yang udah subscribe. Thank you banget. Please ya, bantuin untuk share. Dan saya
akan coba untuk membuat yang lebih bagus lagi nantinya ke depannya. Mungkin untuk minggu depan saya akan coba bahas gimana caranya buat toko online secara komplit ya, karena ada sebenarnya cara buat toko online di channel saya, cuma itu belum komplit, masih setengah banget, bahkan belum nyampe setengah gitu. Kita akan coba belajar gimana caranya buat toko online sederhana yang versi komplitnya dengan menggunakan WooCommerce minggu depan ya. Jadi kalian belum subscribe sekarang. Mumpung subscribe itu masih gratis ya dari YouTube ya. Kalau misalkan nanti subscribe harus bayar, kalian harus ngeluarin duit lagi. Oke? Thank you. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.